Penebusan dosa itu bukanlah satu hal yang baru yang dikarang-karang atau yang dibuat-buat oleh Paulus seperti yang dituduhkan oleh beberapa orang di luar kekristenan terhadap iman Kristen. Tapi penebusan dosa itu sudah ada sejak zaman Perjanjian Lama dan bahkan ada di dalam kitab Kejadian, kitab pertama dari Perjanjian Lama. Itu dapat kita lihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke 16-17 dan kita sambung ke dalam Kejadian pasal 3 ayat 21 di mana manusia jatuh ke dalam dosa, melanggar ketetapan Tuhan, harusnya mereka mati, tetapi hewan yang mati, binatang yang mati menggantikan mereka. Makanya kulitnya itu menjadi pakaian mereka berdua, Adam dan Hawa. Dan di dalam Perjanjian Baru itu Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Nah, mengapa Yesus mati untuk dosa-dosa kita? Karena Tuhan sudah berfirman bahwa ketika kita berdosa, manusia berdosa, itu harusnya manusia itu mati. Dosa itu adalah melanggar ketetapan Tuhan. Tetapi karena kasih Tuhan itu sangat besar kepada umat manusia, jadi Tuhan tidak akan melanggar apa yang sudah difirmankannya. Tuhan sudah berfirman bahwa Tuhan sangat mengasihi manusia dan Tuhan tidak mungkin akan melanggar firman-Nya itu sendiri. Dan ketika manusia berdosa, itu jadi ada dua kemungkinan. Apakah Tuhan akan menimpakan hukuman yang sudah ditetapkan, yaitu kalau kamu berdosa maka kamu akan mati, atau Tuhan karena kasihnya sehingga dia mengampuni manusia sekalipun sudah berdosa terhadap Tuhan. Dan jadi ilustrasinya tuh begini. Ketika saya berdosa, itu ibarat kata saya merusak mobil teman-teman, salah satu dari teman-teman. Saya merusak, kemudian saya meminta ampun, minta maaf. Kemudian teman-teman, salah satu dari teman-teman yang mobilnya saya rusak itu memaafkan saya. Saya minta maaf, minta ampun karena saya nggak punya duit untuk memperbaiki kerusakan mobil teman-teman. Saya minta ampun, minta maaf karena mobil teman-teman yang saya rusak itu adalah mobil Ferrari misalnya atau apalah yang mahal-mahal. Dia nggak punya duit. Kemudian teman-teman ampuni saya. Tetapi sekalipun teman-teman mengampuni saya, kerusakan yang saya timbulkan itu tetap ada, dan itu akan menjadi tanggungan bagi teman-teman yang mobilnya saya rusak. Itu menjadi beban buat teman-teman karena perbaikannya akan membutuhkan biaya. Jadi sekalipun kesalahan saya sudah diampuni, akibat dari kesalahan itu tetap ada. Bukan otomatis akibat dari dosa itu hilang, enggak. Akibat dari dosa itu ada tetap. Kesalahannya diampuni ya betul, tetapi akibatnya tetap ada. Ketika kita berdosa, kita menyerang Tuhan sebetulnya. Kita menyerang Tuhan. Kita menyerang keadilan dan kekudusannya. Jadi Tuhan ingin menunjukkan kepada kita bahwa sekalipun Tuhan itu suci, kudus, dan adil, Tuhan juga penuh kasih dan murah hati. Dan Tuhan ingin mengampuni kita. Dan Tuhan tidak ingin kita berpikir bahwa pengampunan itu adalah sesuatu hal yang murah atau murahan. Tuhan tidak mau berpikir pengampunan itu adalah sesuatu yang murah atau murahan. Saya ulangi lagi tuh. Karena jika Tuhan langsung main mengampuni begitu saja, maka kita akan berpikir bahwa pengampunan dosa itu adalah hal yang murahan. Adalah hal yang murahan. Dan Tuhan tidak mau kita berpikir seperti itu. Nanti kalau kita berpikir seperti itu, maka kita berpikir bahwa dosa itu adalah bukan sesuatu hal bukan sesuatu masalah yang besar. Kita berbuat dosa semaunya, lalu kemudian kita tinggal minta ampun, beres. Nah, itu sudah salah. Itu sudah salah. Dan Tuhan kita
Tuhan tidak mau kita berpikir seperti itu. Ketika kita berbuat dosa, kita harus mati. Harusnya mati. Kenapa mati? Karena kita perlu ingat bahwa Tuhan itu adalah sumber dari segala kehidupan. Ingat ketika peristiwa penciptaan Kejadian pasal 1, Roh Tuhan itu menyalurkan hidup kepada segala ciptaan di Kejadian pasal 1 itu. Nah, jadi Tuhan itu adalah sumber dari kehidupan. Ketika kita melanggar atau tidak menaati Tuhan, kita tidak lagi dapat berada di hadiratnya, kita tidak lagi dapat berada di hadapannya. Ingat peristiwa Adam dan Hawa diusir dari hadapan Tuhan di Taman Eden. Keluar kamu sana. Karena kita sudah melanggar ketetapan Tuhan, kita berdosa terhadap Tuhan, kita tidak bisa berada lagi di hadapan Tuhan. Seperti itu. Jika kita tidak berada di hadapan Tuhan, artinya kita tidak berada di hadapan kehidupan. Karena Tuhan itu adalah kehidupan itu sendiri. Jadi kalau kita tidak berada di hadapan kehidupan itu artinya apa? Kalau tidak ada kehidupan di hadapan kita, di depan kita tidak ada kehidupan, yang ada kematian. Makanya itulah mati. Makanya kamu pasti mati, yaitu karena kita terpisah dari Tuhan yang adalah sumber hidup itu sendiri. Tetapi karena Tuhan itu mengasihi manusia, Tuhan ingin agar kita tetap berada, tetap bisa bersama-sama dengan Dia, dengan Tuhan. Karena ketika kita berdosa, kita terpisah dari Tuhan. Itu hukumannya. Tetapi Tuhan dalam kasih-Nya, Tuhan ingin agar kita tetap bisa berada bersama-sama dengan Dia, sehingga untuk itu kita harus menghilangkan dampak dari serangan, dalam tanda kutip, pelanggaran kita terhadap Tuhan itu tadi. Tetapi kita tidak mampu menghilangkannya. Kita tidak bisa menghilangkan dampak dari ketidaktaatan kita terhadap Tuhan. Yang bisa melakukan siapa? Ya Tuhan sendiri. Karena ketika kita bersalah kepada orang, yang bisa mengampuni siapa? Orang yang kita buat kesalahan itu kan, bukan yang membuat kesalahan, tetapi menjadi yang korban dari pelanggaran itu sendiri yang mengampuni kesalahannya, bukan si pelaku kejahatan ini kan. Ya makanya bukan kita yang menghilangkan kejahatan, menghilangkan tuntutan itu tadi, bukan kita, tetapi Tuhan. Karena ketika kita berdosa, yang kita serang itu bukan sesuatu atau seseorang, tetapi Tuhan yang kita serang sebetulnya. Makanya yang bisa menghilangkan dampak dari dosa itu sendiri adalah Tuhan itu sendiri. Seperti itu. Dan Tuhan melakukan penghapusan dampak dari dosa tersebut satu kali untuk selama-lamanya di kayu salib, dan itu harganya sangat mahal. Dan dengan demikian kita jangan berpikir untuk dapat atau mau atau ingin melakukan dosa lagi, karena harga yang dibayar atau ditebus untuk menebus kita itu bukan harga yang murah, bukan suatu tindakan yang gampangan. Jadi bagaimana cara kita berterima kasih kepada Tuhan? Ya dengan tidak mengulangi dosa lagi. Oke, mungkin itu aja dari saya. Akhiri, selamat sore.